Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan diambil dari Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita menyimak bersama-sama, mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan-Mu. Juga setiap harinya Engkau terus memimpin dan menyertai kami, seperti bangsa Israel yang Engkau sertai dan pimpin, mulai dari keluar tanah Mesir, di padang gurun hingga di gunung Sinai. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami meski di dalam kondisi pandemi seperti ini, kami berdoa supaya Engkau yang terus memimpin dan memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan bersungguh-sungguh. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi sesiapa Bapak Ibu Saudara. Hari ini kebenaran firman Tuhan kita ambil dari Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-12 sampai 14. Saya akan membantu membacakannya. Keluaran 31 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun, menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Kita sama-sama memahami satu tema pokok atau satu hal yang akan kita sama-sama renungkan mengenai hari Sabat yang Tuhan firmankan kepada Musa untuk Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Dan renungan pada malam hari ini saya beri judul Sabat di masa pandemi. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, siapa yang hari-hari ini merasa kesulitan? Siapa yang hari-hari ini merasa semakin sulit untuk menghadapi kehidupan ini? Karena di masa-masa pandemi ini banyak hal yang terjadi, mulai dari kesulitan pekerjaan, mungkin upah pekerja dikurangi karena masa kerja yang dikurangi juga, dan ini juga hampir sama terjadi oleh bangsa Israel. Jika kita melihat di keseluruhan kitab Keluaran ini, di pasal awal hingga pasal ke-12 itu menceritakan tentang bangsa Israel yang berada di tanah Mesir. Ketika itu istilahnya dijajah, karena bangsa Israel pada saat di Mesir memiliki kekuasaan yang luar biasa ketika berada di bawah kepemimpinan Yusuf. Namun ketika kita melihat bersama-sama di pasal yang pertama, ada tertulis tentang pemimpin Mesir yang tidak mengetahui atau mengenal Yusuf karena generasinya sudah berbeda. Itu membuat kekhawatiran sehingga bangsa Mesir, terkhusus pemimpinnya, khawatir jika bangsa Israel semakin banyak, maka ketika ada peperangan, bangsa Israel bisa mematikan atau bisa menjadi sekutu musuh dari Mesir, sehingga Mesir kalah. Sehingga akhirnya di awal-awal pasal itu banyak bayi dibunuh dan lain-lain. Selanjutnya di pasal yang ke-13 sampai 18, Israel berada di tanah Mesir, dan kita tahu penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa ya. Dan kita berada di pasal yang ke-31 tentang bangsa Israel yang berada di gunung Sinai. Bila kita lihat satu persatu ayat yang kita akan sama-sama bahas. Namun sebelumnya sedikit penjelasan tentang hari Sabat. Jika kita mengetahui arti hari Sabat itu, hari Sabat berarti hari istirahat atau hari perhentian. Namun pertanyaannya, hari Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu? Bukan masalah yang sangat-sangat mendasar, namun ini harus bisa kita pahami. Hari Sabat menurut perhitungan orang Yahudi,
hari Sabtu, karena hari Minggu menjadi hari pertama bagi orang Yahudi. Beda perhitungan dengan kita. Sedangkan orang-orang Tionghoa terkhusus menganggap hari Senin adalah hari pertama baginya, sehingga hari Minggu menjadi hari ke-7. Dan ini menjadi satu hal yang penting bagi kita harus pahami. Kita memperingati hari Sabat di hari Minggu memiliki alasan yang jelas. Karena apa? Ya, satu alasan yang penting adalah karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bukannya orang Yahudi di saat itu masih hari Sabtu, kita harus sama-sama pahami bahwa ada perbedaan waktu antara orang Yahudi dengan kita di sini. Orang Yahudi memulai harinya pada jam 6 sore, sedangkan kita memulai hari pada jam 12 malam lewat 1 detik. Seperti itu. Kita lanjut akan membahas setelah kita mengetahui apa itu hari Sabat. Kita membahas ayat 12 sampai ayat 14. Ini mengatakan bahwa ini memiliki maksud adalah Musa dan bangsa harus memelihara hari Sabat, sebab itu adalah peringatan tentang Tuhan atau Allah kita juga kepada bangsa Israel dan terus pada kita juga. Kata memelihara di sini memiliki makna yang dalam, karena memelihara yang Tuhan sampaikan adalah supaya bangsa Israel itu menjaga juga menghormati hari Sabat, karena itu hari peringatan Allah dengan mereka, juga kita sebagai orang pada zaman ini. Dan di situ juga dikatakan di ayat yang ke-13, di ayat yang ke-14, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Kata kudus di sini memiliki arti yang sederhana, adalah khusus. Jadi hari Sabat adalah hari khusus bagi bangsa Israel, juga bagi Allah, juga bagi kita. Karena kalau kita bisa lanjutkan di pasal selanjutnya, ayat 15 sampai ke 17 menegaskan firman-Nya dengan berkata, kita baca bersama-sama, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Ini juga menegaskan firman Allah, karena Allah juga bekerja atau menciptakan bumi pada hari yang pertama sampai pada hari yang ke-6. Sedangkan pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Allah juga tidak melakukan apapun, dalam artian ia beristirahat, perhentian penuh. Dan ini juga yang harus kita teladani bersama. Di ayat ini juga, di ayat 15 sampai 17 ini juga Allah mengajak umatnya untuk mengingat Allah di hari perhentian penuh, di hari Sabat itu, juga beristirahat dari pekerjaan yang melelahkan, dari hari pertama bekerja di hari Senin sampai hari yang ke-6 atau hari Sabtu. Juga Allah ingin kita selain mengingat Allah dan beristirahat, kita juga fokus untuk menyembah Allah. Bisa kita pahami bersama ya. Jadi Allah ingin umat-umatnya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya tidak selalu bekerja saja, karena istirahat tidak kalah penting dengan bekerja. Begitu ya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan ini juga harus kita sama-sama pahami bahwa ketika kita memiliki waktu istirahat yang baik, yang cukup, dan kita juga memiliki keintiman dengan Tuhan di satu hari penuh, fokus untuk menyembah Tuhan, ada kehidupan yang berbeda setiap harinya ketika kita bekerja. Yang pasti kita lebih bersemangat karena kita sudah punya satu hari full untuk menyembah Tuhan, satu hari full untuk beristirahat. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di firman ini juga Allah ingin mengingatkan bangsa Israel supaya ia tidak melulu bekerja, tidak mementingkan pekerjaannya, tidak mementingkan hal-hal duniawi saja, namun harus ada hal-hal rohani yang mereka pikirkan, termasuk mengenal Allah, menyembah Allah. Juga kita, meskipun saya yakin dan percaya setiap hari kita memiliki saat teduh, saat berdoa, saat membaca, namun Allah ingin kita memiliki waktu yang kudus atau memiliki waktu yang khusus untuk bersama-sama memuliakan Allah, menyembah. Dan pada akhirnya
ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, apakah kita sudah benar-benar menghargai hari Sabat? Lalu, apakah kita sudah maksimal ketika beribadah pada hari Sabat di tengah pandemi seperti ini? Meskipun online, apakah kita sudah memiliki kesiapan hati saat kita mau beribadah? Jadi ketika bangun tidur, kita bersaat teduh, berdoa, lalu mandi, memakai pakaian yang layak untuk beribadah, dan juga lanjut menatap layar YouTube untuk beribadah bersama. Seberapa dalam hati kita untuk beribadah kepada Tuhan meskipun melalui online? Itu pertanyaan yang saya yakin bisa dijawab oleh Bapak Ibu Saudara dan menjadi tolak ukur serta perubahan bagi kita. Dan yang terakhir, hal apa yang perlu ditingkatkan, hal apa yang perlu untuk kita sama-sama sadari bahwa hal ini harus kita rubah, hal ini harus kita perbaiki. Kesiapan hati, pikiran, juga cara berpakaian kita dilihat oleh Tuhan. Dan seberapa sering kita memikirkan hal itu untuk menjadi suatu hal yang maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan bahwa hari Sabat bukanlah hari yang main-main ya. Beristirahat bukanlah hal yang sepele. Karena Tuhan pun menyarankan untuk kita untuk beristirahat, menyisihkan satu hari, membuat satu hari kudus bagi Tuhan saja, khusus bagi Tuhan saja. Dan hari ini kita mau sama-sama sadari dan berubah seturut kehendak Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami diingatkan oleh firman-Mu melalui firman yang Engkau sampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, umatnya, dan kami sebagai umat-Mu juga, serta sahabat dan anak-anak-Mu. Kami diingatkan untuk kami lebih fokus kepada Tuhan. Kami mengkhususkan Tuhan, mengkhususkan hari Sabat, mengkuduskan Tuhan untuk fokus menyembah, beristirahat. Dan hari kami sadari bahwa Engkaulah Tuhan yang harus kami hargai setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pimpin dan sertai jam doa kami pada hari ini, supaya Engkau terus pimpin kami, dan di saat kami berdoa nanti Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kami berdoa. Amin.